Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum, ibu bapak hadirin sekalian, Jamaah Masjid Al-Muhajirin Jalan Komplek Chandra Indah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap pengurus Masjid DKM Masjid Al-Muhajirin dan juga sesepuh kita Bapak Ustadz Abdul Somad, Ketua Masjid Bapak Edi, tokoh masyarakat, dan juga para remaja, ibu-ibu sekalian, yang mudah-mudahan kehadiran kita di sini menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita bisa menghadiri kajian kitab tauhid yang merupakan ilmu pondasi di dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita mempelajari kitab tauhid ini, Allah Subhanahu wa taala akan membentengi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan masuk pada tema yang berkenaan dengan babu fadlit tauhid wa ma yakfuru minadz dzunub. Satu bab yang berkenaan dengan keutamaan tauhid. Satu bab yang menjelaskan tentang keutamaan, tentang bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bab yang menjelaskan tentang bahwa tauhid itu bisa menghapuskan dosa. Jadi dengan kita bertauhid itu akan bisa menghapuskan apa? Dosa. Jamaah sekalian rahimakumullah. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-An'am ayat 82, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum
بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan imannya tidak dicampur adukan. Yalbisu dari kata-kata ilbas, maka wala talbisul haqqo, janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batil. Jadi ayat ini Allah SWT mengatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan imannya itu tidak dicampurkan dengan perbuatan zalim. Ulaika lahumul amnu, maka orang ini akan diberikan keamanan oleh Allah SWT, rasa aman. Wa hum muhtadun, dan mereka pun akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ketika turun ayat ini disebutkan dalam sababun nuzul, ada sebagian di antara sahabat yang merasa berat ketika turun ayat ini. Kemudian para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna la nadrib. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Jadi siapa di antara kami ini yang tidak pernah berbuat zalim? Kadang berbuat zalim terhadap diri sendiri atau kepada orang lain. Ayyuna la nadrim, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, alaysa qala rajulun salihun yaqulu kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bukankah seorang laki-laki yang soleh mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Jadi perbuatan syirik itu, innasyirka la zulmun azim, itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Siapa rajulun soleh yang dimaksud? Laki-laki yang soleh yang dimaksud adalah Luqmanul Hakim. Di mana Luqmanul Hakim dalam ayat Al-Quran yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menasehati anaknya, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqmanul Hakim mengatakan kepada anak-anaknya, wa huwa ya'iduhu, sambil dia menasehati. Artinya Luqmanul Hakim berdialog kepada anaknya sambil menasihati anaknya. Apa kata Luqmanul Hakim dalam ayat Al-Quran ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai buah hatiku. Kata bunayya walaupun artinya sama dengan ya bani. Bani juga anak. Wahai anakku. Tapi di sini ya bunayya, bukan hanya sekedar anak, tapi wahai buah hatiku. La tusyrik billah, janganlah kalian menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Artinya dalam ayat ini yang kita baca tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman,
walam yalbisu imanahum bizulmin, dan mereka tidak mencampur adukan imanahum, keimanan mereka, bizulmin, dengan perbuatan zalim, maka Allah SWT akan berikan ulaika lahumul amnu, mereka akan diberikan keamanan, rasa aman, wahum muhtadun, dan yang kedua mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Artinya yang dimaksud dengan perbuatan zalim di sini adalah bahwa keimanan mereka tidak dicampurkan dengan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan perbuatan zalim yang sangat besar. Jadi perbuatan apa? Syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Jamaah sekalian, para ulama membagi ada 3 kezaliman. Yang pertama adalah zulmus syirki, kezaliman dalam melakukan perbuatan syirik. Kezaliman dalam melakukan perbuatan syirik, dan inilah yang dimaksud dengan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman dan imannya itu tidak dicampurkan dengan perbuatan zalim, maksudnya perbuatan syirik. Jadi yang pertama adalah zulmus syirki, perbuatan kezaliman, perbuatan syirik. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah SWT, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Jamaah sekalian, kenapa syirik itu disebut zalim, kezaliman? Karena asal kata zulmu wad'u syai' fi ghairi maudhihi, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jadi az-zulmu, kezaliman, itu merupakan lawan dari al-adl, adil. Jadi az-zulmu itu merupakan antonim ya, lawan kata, bukan sinonim. Kalau sinonim apa? Persamaan kata. Ini az-zulmu antonim atau lawan kata dari al-adl. Al-adl meletakkan sesuatu yang pada tempatnya. Sedangkan az-zulmu dalam bahasa Arab, ini bukan dalam bahasa kita ini. Adil bukan dalam, ini dalam bahasa Arab. Az-zulmu adalah wad'u syai' fi ghairi maudhihi, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kenapa syirik itu disebut az-zulmu? Karena seseorang meletakkan ibadah yang bukan pada tempatnya. Yang harusnya dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menyembah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Artinya dia menyembah kepada sesuatu yang bukan pada tempatnya yang harus disembah. Makanya zalim itu, syirik itu disebut apa? Kezaliman yang sangat besar. Inilah yang dimaksud apa? Inna syirka la zulmun azim. Kemudian yang kedua adalah zulmul abdi nafsahu bil ma'asi. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Terhadap apa? Dirinya sendiri. Dalam melakukan perbuatan dosa. Ketika orang melakukan dosa, sesungguhnya dia sedang melakukan perbuatan zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi apa? Ketika orang itu apa? Melakukan dosa, berarti dia sudah melakukan perbuatan zalim terhadap dirinya sendiri. Dia sudah menzolimi dirinya dengan dia apa? Melakukan dosa. Bunuh diri umpamanya. Orang yang bunuh diri sesungguhnya dia apa? Sedang melakukan perbuatan zalim terhadap apa? Dirinya sendiri, menzolimi dirinya. Orang yang meminum minuman khamar, dia sesungguhnya sedang menzolimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena bahayanya untuk dirinya. Ketika dia minum khamar kemudian mabok, maka akan merusak akal dan berarti dia sudah menzolimi apa? Dirinya sendiri.
Ada lagi yang disebut dengan zulmul abdi linnas. Kezoliman seorang hamba kepada manusia lain. Bukan dia zolimi dirinya, tapi apa? Menzolimi apa? Orang lain. Dengan cara apa? Dia mengambil hartanya. Mengambil harta itu yang disebut dengan mencuri. Yang Allah SWT menyebutkan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba ila akhir ayat. Jadi wasariqu wasariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan dengan apa yang mereka lakukan. Jadi orang yang mencuri itu sesungguhnya dia sedang menzolimi orang lain. Kenapa? Karena dia mengambil harta orang lain. Dan pencurian ini macam-macam. Ada dengan cara paksa, ada sekarang diam-diam. Pencurian dalam bahasa kita macam-macam bahasanya. Ada yang membegal, ada yang merampok, ada yang korupsi. Korupsi itu sebetulnya mencuri juga itu. Jadi apa? Korupsi itu mencuri, ngambil. Kan ngambil harta orang lain. Disebut apa? Mencuri. Menggarong, itu juga mengambil harta orang lain. Gitu. Mungkin kalau orang umum, disebut garong, mencuri, nguntit, dan macam-macam. Tapi kalau orang yang apa? Orang yang atasan banyak disebut korupsi. Karena yang disebut korupsi itu, kalau kita belajar tentang sosiologi dulu ya, waktu kita kuliah itu ya, tidaklah orang itu disebut korupsi karena itu ada peluang. Sehingga yang disebut korupsi itu bukan orang rakyat, tapi orang yang di atas itu, karena ada peluang gitu. Disebut korupsi. Jamaah sekalian, itu semuanya menzolimi orang lain. Kemudian berzina namanya. Kata Allah SWT, wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Berzina perempuan dan berzina laki-laki, maka hendaknya dicambuk keduanya. Kalau kita menggunakan hukum Islam. Tapi kan kita bukan negara Islam. Ya. Jamaah sekalian, ketika Allah SWT menyebut wasariku wasarikatu, menggunakan pertama pencuri laki-laki. Kalau kita di dalam tafsir, kemudian disebut wasariqatu, pencuri perempuan. Ketika menyebut pencuri disebut laki-laki dulu baru perempuan. Tapi ketika pezina, wazaniatu, perempuan dulu. Wazaniatu, pezina perempuan, wazani dan pezina laki-laki, maka fajlidu kulla wahidin, maka dicambuk masing-masing keduanya dengan mi'ata jaldah, 100 kali cambuk. Kata para ulama menjelaskan tentang dua ayat ini, kenapa disebut ketika pencuri itu laki-laki duluan, ketika perzinahan itu disebut perempuan duluan. Maka disebutkan bahwa potensi pencurian itu didominasi oleh laki-laki, gitu. Potensi. Sedangkan perzinahan itu diawali perempuan. Makanya kalau kita lihat yang mancing-mancing itu di pinggir jalan siapa kira-kira? Yang mancing-mancing gitu. Gambar orang nggak pakai baju kan gitu ya. Orang itu kan perempuan ya, ditampilkan gitu ya. Nah ini ayat ya, tapi dan itu ternyata real. Dan itu real dalam kehidupan manusia. Jadi artinya di sini ada ketiga kezoliman. Kezoliman yang pertama adalah zulmus syirki, perbuatan syirik, itu kezaliman yang paling besar. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman dan imannya tidak dicampur adukan dengan perbuatan zalim. Dan perbuatan zalim ini yang menjadikan orang tersebut keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia sudah melakukan perbuatan syirik. Kenapa? Imannya dicampurin dengan perbuatan syirik, maka dia keluar Islam. Sedangkan yang kedua adalah zulmul abdi nafsahu, kezaliman seseorang terhadap dirinya.
dia menzalimi dirinya dengan dia melakukan dosa sendiri. Gitu. Dosanya untuk dia, bahayanya juga untuk dirinya sendiri. Maka ini kezaliman, perbuatan zalim seorang hamba untuk dirinya. Ada lagi perbuatan zalim seorang hamba kepada orang lain. Yang tadi, pencurian, kemudian juga riba. Ketika kita riba itu kan menceritakan kejelekan orang lain. Kita sudah menzalimi orang lain. Artinya apa? Kita sudah menganiaya orang lain. Ini disebut apa? Zalim. Jamaah sekalian, artinya bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita kalau orang-orang yang beriman dan imannya tidak dicampuri dengan perbuatan syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman. Jadi yang memberikan rasa aman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia butuh rasa aman. Manusia itu apa? Butuh rasa aman. Alladzina at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang telah memberikan makan ketika orang itu lapar. Wa amanahum min khauf. Dan memberikan rasa aman ketika dia takut. Dari ayat ini, itu di surah apa itu? Al-Fil ya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Artinya dua dasar ini ya, itu dibutuhkan oleh manusia. Itu surat apa? Quraisy ya. Alhamdulillah Quraisy. Bal ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu surat apa? Quraisy ya. Jadi salah satu suku yang disebutkan oleh Allah SWT apa? Quraisy ya. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, di ayat terakhir tadi, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang telah memberikan makan kepada yang lapar dan memberikan rasa aman dari apa? Dari rasa apa? Takut. Dua hal ini itu dibutuhkan oleh manusia. Pertama, orang nggak mau lapar. Pertama apa? Orang nggak mau lapar. Yang kedua, orang tidak mau apa? Cemas, rasa cemas, takut. Ada orang kenyang tapi takut mulu gitu, cemas. Itu juga nggak enak. Atau dia aman, tapi sehari-hari apa? Lapar, itu juga nggak enak gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh manusia apa itu dalam kehidupannya. Pertama kenyang, yang kedua apa? Aman. Nah, kalau negeri kita ini ingin menjadi negeri yang aman, maka kita harus alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Orang-orang yang beriman dan imannya tidak dicampuri dengan perbuatan syirik. Makanya Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran berdoa dengan dua kali walaupun katanya berbeda. Seperti gini. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ini doanya siapa? Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadza baladan. Tidak menggunakan alif lam. Hadza baladan. Kalau bahasa kita apa? Pakai isim nakirah umum. Baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman. Jadi Nabi Ibrahim juga menginginkan negerinya itu apa? Aman. Gitu. Nabi, kenapa? Karena negeri yang aman itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita bisa ngapa-ngapain aja, itu karena negeri kita aman. Ibadahnya nyaman, ya, kehidupannya nyaman, ya, masyarakatnya aman. Maka Nabi Ibrahim pun minta, Rabbij'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini apa? Aman. Yang kedua, Nabi Ibrahim juga menyebutkan apa? Disebutkan oleh Allah Taala dengan doa Rabbij'al hadzal balada pakai alif lam. Kalau yang tadi apa enggak? Coba lihat di dalam Al-Qur'an. Pertama di surat Al-Baqarah
Ketika apa? Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida, ya, sebelumnya itu ya. Yang kedua di dalam surat apa? Ibrahim. Jadi menyebutkan Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini apa? Aman. Artinya Nabi Ibrahim betul-betul menginginkan bahwa negerinya itu aman. Sehingga sampai minta 2 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab negeri yang aman itu berpengaruh dalam kehidupan. Kalau negeri aman, kehidupan nyaman. Mau ngapa-ngapain pun enak. Ibadah enak, nyari duit juga enak, kemudian hidup bermasyarakat juga enak, dan lain sebagainya. Kenapa? Aman. Tapi kalau enggak, susah gitu, enggak aman gitu, enggak enak gitu. Kenapa? Tidak ada rasa aman di situ. Jamaah sekalian, artinya bahwa kalau kita menginginkan negeri kita aman, maka hendaklah kita hapus perbuatan-perbuatan syirik di negeri kita. Jadi hendaklah kita menghapus perbuatan apa? Syirik di negeri kita. Jangan sampai negeri kita itu merajalelanya perbuatan syirik dengan merajalelanya praktek-praktek perdukunan. Ini bukan dukun patah, bukan dukun beranak, lain ini. Kalau orang dulu kan kalau apa? Kalau keseliu, itu gak keseliu Pak ya? Datangnya kemana? Ke dukun patah ya. Itu nggak apa-apa kan dukun diurut ya. Walaupun disebut dukun ya. Yang kedua dukun beranak. Kalau sekarang udah nggak ada kali ya. Pakai bidan semuanya. Pakai apa? Dokter bersalin ya. Jadi apa? Dokter kandungan. Kalau dulu kan pakai dukun apa? Beranak itu boleh. Namanya apa? Karena zaman dulu orang jarang pakai apa? Dukun bersalin atau dukun kandungan ya. Apa? Dokter kandungan itu. Nah, tapi itu, ini yang dimaksud dengan dukun di sini dalam bahasa Arabnya itu adalah al-kahin yang suka meramal-ramal kehidupan orang, yang suka meramal-ramal kehidupan manusia. Itu disebut apa? Dukun. Perdukunan, praktek perdukunan merajalela, perbuatan-perbuatan syirik merajalela, mengadakan upacara-upacara di tepi laut pantai selatan agar Nyai Roro Kidul nggak ngamuk umpamanya. Kan ada orang ya, tiap tahun bikin apa? Upacara sesaji, potong sapi atau kerbau, kepalanya dibuang ke laut. Mau ngapain? Mendingan kepalanya disop, lebih enak gitu. Ketimbang apa? Dibuang di laut, jadi apa? Jadi mubazir gitu, nggak ada yang makan gitu. Mendingan disop enak. Namanya apa? Sop kepala kerbau gitu. Makannya rame-rame enak tuh. Apalagi kalau tulangnya dipres tuh, lebih enak lagi tuh. Jadi ini apa? Kenapa? Karena dia apa? Melakukan kesyirikan. Dan kesyirikan ini adalah menyebabkan hilangnya rasa aman. Jadi apa? Kesyirikan itu menyebabkan apa? Hilangnya rasa aman. Yang kedua, ketika hilangnya perbuatan syirik, maka di sana ada janji Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannakum kama stakhlafal ladhina min qablikum. Kemudian ayat ini ditutup dengan ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'an. Yang ingin saya ambil apa di sini nih? Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Apa janji Allah SWT? La yastakhlifannakum kama stakhlafal ladzina min qablikum. Allah Subhanahu wa taala akan utus di tengah-tengah kalian satu pemimpin. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala utus pemimpin-pemimpin yang hidup sebelum kalian. Siapa mereka yang disebut pemimpin? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa ardhahum. Itu pemimpin yang diutus oleh Allah SWT. Para nabi, para rasul. Umar bin Abdul Aziz, walaupun dalam kekhalifahannya sangat apa? Sebentar, tiga tahun kurang lebih Umar bin Abdul Aziz, tapi dikenal dengan keadilannya dan kejujurannya. Umar bin Abdul Aziz dan lain sebagainya. Jadi Allah SWT akan utus
pemimpin yang sebagaimana pemimpin orang-orang yang hidup sebelum kalian. Tapi syaratnya adalah ya'budunani. Padahal di situ kan alladzina amanu, wa'adallahu alladzina amanu. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman. Tapi di situ disyaratkan ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'an. Padahal orang beriman pasti menyembah Allah. Namanya orang beriman. Tapi kenapa ditutup dengan ya'budunani? Hendaknya mereka menyembah kepadaku wa la yusyrikuna bi syai'an, dan dia tidak menyekutukan aku dengan apapun juga. Ini syaratnya. Kenapa? Karena Allah akan jaga orang-orang yang beriman dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Allah Subhanahu wa taala akan jaga orang-orang yang beriman dan dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dari pejabat-pejabat apa? Yang zalim. Kenapa? Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala gitu. Berarti bahwa di sini kita harus menata dari mulai sekarang ini apa? Kita harus mengedukasi diri kita, keluarga kita, masyarakat Indonesia. Bagaimana kita harus menghilangkan perbuatan-perbuatan syirik. Karena itulah yang akan dicabut rasa aman dalam sebuah negara ketika ketika perbuatan syirik merajalela, maka di sana akan dicabut rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian di sini juga disebutkan ulaika lahumul aman. Nah, kata aman disebutkan di sini, pertama aman di dunia, akan diberikan rasa aman. Yang kedua, aman di akhirat. Artinya aman di akhirat apa? Dia akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dan aman dari api neraka. Jadi aman dari apa? Api neraka. Karena memang orang apa? Yang beriman dan tidaklah imannya dicampuri dengan perbuatan syirik, maka dia akan bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang melakukan syirik disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah SWT, faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh Allah telah haramkan baginya surga. Orang yang melakukan kesyirikan, Allah haramkan baginya surga. Kalau Allah Subhanahu wa taala haramkan ke surga, berarti orang itu masuk ke mana itu? Sedangkan di akhirat cuma dua tempat, surga atau neraka. Surga atau apa? Neraka. Artinya bahwa mereka akan diberikan rasa aman di dunia, enak ya. Ibadah pun nyaman, kehidupan sehari-hari juga enak, nggak ada rasa was-was. Sebab ada kalau orang ketika mau di rumah was-was nih, jangan-jangan rumah ada macam-macam nih. Keluar rumah, ya jangan-jangan keluar rumah ada ini lagi. Ada setiap apa saja, mau naik bawa kendaraan nih, jangan-jangan di jalan ini nggak aman nih. Mau pergi keluar, jangan-jangan mau pergi jauh, enggak. Jadi was-was mulu gitu. Kenapa? Dicabut rasa amannya gitu. Tapi kalau kalau dia menghapuskan perbuatan syirik, di situkah Allah akan letakkan rasa aman dalam hatinya di dunia. Yang kedua, nanti di akhirat aman dari azab Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Walaupun dia melakukan perbuatan dosa di dunia dan dia dimasukkan ke dalam neraka, tapi pada akhirnya dia juga ada harapan untuk bisa masuk ke dalam apa? Surga. Dengan sebab apa? Iman yang tidak dicampuri dengan perbuatan syirik. Jadi orang masuk ke dalam neraka itu karena dosa-dosanya. Orang yang beriman masuk neraka, kemudian ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, dengan imannya Allah keluarkan pada akhirnya untuk masuk ke apa? Ke dalam surganya. Kenapa? Karena orang beriman itu di neraka tidak kekal abadi. Yang kekal abadi itu apa? Orang-orang yang syirik dan orang-orang kafir yang melakukan apa? Kesyirikan dan kafiran.
Makanya kan kita diperintahkan oleh Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, ay mukmin. Jadi kalau Al-Qur'an menyebut kalimat mukmin itu muslim. Kalau disebut muslim itu mukmin. Jadi dua-duanya sama, muslim atau mukmin. Tapi kalau disebut satu-satu, seperti hadis tentang Jibril datang pada Rasulullah SAW dan menyebutkan satu-satu, ma huwal iman, ma huwal islam, ma huwal islam. Ini memiliki definisi masing-masing. Iman itu seperti ini, Islam seperti ini, ihsan seperti ini. Tapi ketika disebut hanya satu saja, maka ketika disebut hanya Islam, maka masuk iman. Ketika disebut iman, maka masuk apa? Islam. Ketika disebut muslimun, maka masuk mukminun. Disebut mukminun, masuk muslimun. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Maksudnya apa? Mukmin. Gitu. Muslim dan mukmin. Gitu. Disebut apa? Dia juga. Gitu. Artinya kalau kita mati, matinya dalam keadaan masih bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kalau mati dalam keadaan bertauhid, masih ada harapan di sana untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebut dengan mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau mati dalam keadaan tidak beriman, tidak bertauhid, maka tidak ada harapan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada hadis yang menyebutkan, ini hadisnya panjang. Adkhalallahu ahlal jannatil jannata wa adkhalallahu ahlan narin nara. Allah Subhanahu wa taala masukkan penduduk surga ke dalam surga pada akhirnya. Dan Allah Subhanahu wa taala masukkan penduduk neraka ke dalam neraka. Jadi pada akhirnya setelah Allah Subhanahu wa taala proses, Allah masukkan penduduk surga ke dalam apa? Surga, dan penduduk surga apa? Neraka ke dalam neraka. Enggak ketukar tuh. Enggak mungkin Allah masukkan penduduk surga ke neraka atau penduduk neraka apa? Ke surga. Pasti sana apa? Allah apa? Masuk. Kenapa? Yang memasukkan Allah. Sehingga apa? Orang itu nggak nyasar deh. Gitu. Oh, penduduk surga ya ke surga. Penduduk neraka apa? Ya ke neraka. Gitu. Kemudian kata para ulama dalam hadis tersebut, berjalan waktu yang selanjutnya apa? Yang begitu panjang, Allah bertanya kepada malaikat. Malaikat, hal tajidu finnari ahadan lahu imanun misqala dzarrah. Malaikat, apakah kamu dapati di neraka itu seseorang yang ketika dia mati masih dalam keadaan beriman, walaupun darah, seberat darah. Artinya apa? Masih ada iman nggak waktu dia meninggal? Ada ya Rasul, ada ya Allah. Kemudian kata Allah, akhrijuhu minan nar, keluarkan dia dari neraka. Wa adkhiluhum ila nahril hayawan, kemudian masukkan dia ke sungai kehidupan. Kemudian wa adkhiluhum ilal jannah, dan masukkan dia ke dalam surga. Artinya setelah dia apa? Diangkat dari api neraka, dari apa? Neraka, kemudian dimasukkan ke sungai yang namanya Nahrul Hayawan, sungai kehidupan. Kemudian setelah itu Allah SWT masukkan ke dalam surga. Nah, disebutkan kata para ulama, ketika dia masuk ke dalam surga, masih ada tanda di apa? Di pipinya sini, apa? Di sini ya, di palanya itu. Tanda mantan apa? Mantan api neraka gitu ya, penduduk. Tapi nanti lama-lama apa? Hilang gitu ya. Pada akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Dengan imannya. Gitu. Artinya bahwa iman seseorang itu akan bisa memberikan syafaat. Sehingga dia dikeluarkan dari api neraka. Tapi itu kalau dia mati dalam keadaan masih beriman, bertauhid. Itulah yang disebutkan oleh Allah SWT. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ayat ini ayat yang sering dibaca oleh para khatib. Dalam khutbahnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa? Karena ayat ini sangat penting. Jangan sampai orang mati itu dalam keadaan tidak bertauhid. Karena ketika dia apa?
mati dalam keadaan tidak bertauhid, tidak ada harapan nanti masuk surga Allah SWT. Maka jagalah iman kita. Jangan sampai iman kita rusak. Jangan sampai iman kita batal. Kalau sholat kita batal, kita masih bisa mengulang. Yang namanya sholat i'adah, mengulang sholat. Karena, oh tadi batal nih, ulang. Puasa kita juga masih bisa kita qadha atau kita ulang. Kenapa? Masih Masih bisa lah, ada harapan. Tapi ketika iman seseorang batal, maka seluruh amalan yang pernah dia lakukan di dunia itu batal dari awal sampai saat batalnya iman. Itu yang disebut apa? Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka batalah amal-amalnya di dunia maupun di akhirat. Kalau amalnya batal, seluruh amalnya batal, berarti apa? Tidak ada satupun amalan yang diterima oleh Allah SWT. Disebabkan karena batalnya iman. Maka disinilah jamaah sekalian rahimakumullah. Udah suruh kayak belum ya? Belum ya? Masih panjang nih kita. Masih sampai jam 10 lagi. Jam 10 ya? Iya. Suruh sampai jam berapa? Oh 5.50. Nah dari sinilah jamaah sekalian rahimakumullah. Sering-seringlah kita minta kepada Allah SWT agar Allah Subhanahu wa Ta'ala teguhkan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kalau banyak orang, tapi tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balik hati. Yang bolak-balik hati kita apa? Allah. Tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkan hatiku ala dinik, senantiasa berada di atas agamamu. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Agar Allah tetapkan, teguhkan hati kita berada dalam Islam. Berada dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau disebut apa? Tsabbit qalbi ala dini, berada dalam atas apa? Agama Allah, artinya berada dalam iman, dalam Islam. Allahumma tsabbit qulubana bil iman wa tsabbit qulubana bil Islam. Kan kita suka minta begitu. Ya Allah, teguhkanlah hati kami senantiasa berada dalam Islam, dalam iman. Kenapa? Karena ini penting. Jadi jangan sampai orang merasa pokoknya saya udah mampu deh iman saya deh gitu. Nggak perlu lagi minta kepada Allah SWT. Belum tentu. Doa itu penting karena doa itu berpengaruh dalam kehidupan. Senjatanya para nabi dan rasul itu doa. Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang kepada Firaun, berdoa kepada Allah SWT. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah, berarti Ka'bah itu sebelumnya sudah ada. Karena disebutkan oleh para ulama dan juga disebutkan dalam Ibnu Katsir ya, dalam kitab Ibnu Katsir bahwa Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Orang kan mengatakan Ka'bah itu baru ada sejak apa? Zaman Nabi Ibrahim. Padahal disebutkan dalam apa? Beberapa riwayat ya. Di dalam apa? Ibnu Katsir juga jelaskan ketika menyebutkan tentang ayat wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal du'a. Ya. Dan ingatlah yarfa'u Ibrahim ketika Nabi Ibrahim mengangkat kembali bangunan Ka'bah. Ya. Berarti kalau mengangkat kembali bangunan Ka'bah, Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam, cuman karena berjalan waktu hancur. Lalu dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Ya. Atas siapa? Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama anaknya yang namanya siapa? Ismail alaihissalam. Selesai membangun, enggak diam aja. Kenapa? Udah deh, diam aja dah. Toh Allah yang nyuruh, pasti Allah apa? Terima? Enggak. Tetap Nabi Ibrahim berdoa apa? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima nih. Apa yang saya lakukan ini terima. Padahal kan yang nyuruh Allah SWT membangun Ka'bah. Yang menyuruh Allah untuk memugar kembali Ka'bah. Kalau yang nyuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti apa? Allah terima. Tapi kenapa Nabi Ibrahim tetap minta? Ya karena manusia tugasnya berdoa, minta kepada Allah SWT. Tugasnya apa? Allah SWT memerintahkan kita meminta.
Artinya doa itu merupakan senjatanya para nabi dan juga para rasul ketika menghadap kesusahan, doa. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, banyak sekali berdoa. Itu kalau kita lihat dalam doa-doa itu yang diajarkan oleh Rasulullah begitu banyak gitu. Doa-doa yang diajarkan apa? Oleh Rasulullah SAW. Artinya bahwa jangan kita tinggalkan doa dalam setiap hari. Termasuk berdoalah kepada diri kita agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman kita. Jangan sampai orang merasa mampu. Pokoknya saya udah mampu, udah kuat, iman kita belum tentu. Makanya kan kalau kita baca di dalam sebuah hadis, ada salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di tasyahud akhir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala dzikrika, agar saya selalu bisa berzikir, ingat kepadamu ya Allah. Wa syukrika, dan agar bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan agar bisa beribadah dengan baik. Selalu berzikir kepada Allah, ingat. Itu minta. Nah, kita kan sudah dapat hidayah. Udah dapat hidayah belum? Pak, udah dapat? Udah. Kita berislam, beriman, itu berarti kita sudah dapat hidayah. Tapi kenapa kita masih minta? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kan kita dapat hidayah. Allah SWT ngajarkan, walaupun kita sudah dapat hidayah, kan kita nggak tahu kesonoannya. Makanya permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim, permintaan agar Allah tetapkan hidayah kita. Itu satu. Jangan sampai hidayah ini kemana-mana. Walaupun dapat hidayah, tetap kita minta. Jadi permintaan kita apa? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya apa? Ya Allah tetapkanlah hidayah yang ada dalam diri kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, agar hidayah itu terus menerus sampai hayat kita itu masih tetap berada dalam apa? Hidayah Allah. Itu permintaan ihdinas siratal mustaqim. Walaupun kita sudah dapat hidayah. Jadi jangan sampai kenapa sih kita masih tetap dapat hidayah ihdinas siratal mustaqim, padahal kan kita apa? Udah dapat hidayah, masih minta aja kan gitu. Nah, permintaan itu bukan permintaan tahsilul hasil kalau bahasa kita, tapi permintaan kata para ulama, pertama agar Allah tetapkan hidayah yang sudah ada. Jangan sampai nih hidayah kemana-mana. Kenapa? Berapa banyak orang yang sudah dapat hidayah, ternyata pada akhir hayatnya hidayahnya apa? Hilang. Yang kedua, agar hidayah itu istimror, terus-menerus berada dalam diri kita. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, banyak-banyaklah berdoa untuk diri kita, untuk anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, untuk tetangga kita, dan juga untuk negara kita. Yang saya tanya, pernahkah kita mendoakan negara kita? Nah itu, kan itu. Jadi jangan sampai apa? Nggak pernah. Doakan negara kita gitu. Kenapa? Karena negara kita negara yang kita dilahirkan di sini. Kita dibesarkan di negara kita. Dan bisa jadi kita juga mati dalam apa? Negara kita. Dan kita juga ketika meninggal melahirkan anak-anak kita, meninggalkan anak-anak kita di negara kita. Sehingga perlu kita doakan negara kita, karena tempat kita dilahirkan, tempat kita dibesarkan, dan bisa jadi kita mati juga di negara kita. Dan ketika kita mati, kita juga akan meninggalkan anak-anak kita, keturunan kita di negara kita. Dan itu kita harap agar negara kita menjadi negara yang apa? Aman. Juga kita juga, kata Imam Ahmad ya, juga doakan para pemimpin kita. Para pemimpin kita doakan. Kenapa? Kata Imam Ahmad, kalau ada satu doa yang dikabulkan oleh Allah SWT, satu saja, saya akan mendoakan pemimpin, bukan mendoakan untuk diri saya. Padahal ini kebetulan nih doa makbul untuk saya aja. Tidak kata Imam Ahmad. Kenapa? Karena kalau doa untuk saya dan dikabulkan, kebaikannya untuk diri saya sendiri gitu. Tapi kalau doa untuk pemimpin, kebaikannya untuk orang banyak. Ketika pemimpin baik, maka rakyat jadi baik gak tuh? Baik. Maka kebaikannya untuk apa? Orang banyak. Tapi kalau saya baik, untuk diri saya sendiri,
Minimal untuk anak doang gitu dan keluarga. Tapi kalau pemimpin semuanya banyak. Wallahu shawab, ini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita diteguhkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surganya, dan mudah-mudahan negara kita dijadikan dengan baldatun thayyibatun rabbun ghafur, negeri yang aman. Rabbij'al hadza baladan aminan, Rabbij'al hadza baladan aminan, ya Allah jadikanlah negeri kami negeri yang aman. Rabbij'al Indonesia baladan aminan mutmainnah, ya Allah jadikan negeri Indonesia negeri yang aman, damai, sentosa, yang senantiasa berada dalam ridha Allah SWT, dan pada akhirnya negara kita menjadi negara yang menjadi teladan untuk negara-negara lain. Ini saja, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.